Saudaraku ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berkaitan menuntut ilmu. Rasulullah katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Demi memperoleh ilmu yang bermanfaat sekaligus pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya seorang muslim pun harus memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, kemudian kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaklah setiap penuntut ilmu senantiasa memohonkan ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohonkan pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh akan ilmu. Lalu yang ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dikatakan bahwa ada dua orang yang rakus. Yang pertama, rakus yang diperbolehkan oleh Allah, kemudian rakus yang bertentangan, bahkan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dua orang yang rakus yang tidak akan pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang terhadapnya. Ini yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menuntut ilmu syar'i, terutama ilmu-ilmu agama, maka hendaklah diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Lalu yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Dengan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat, sehingga dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah kita tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu inilah yang menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, ya ta'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Lalu yang keenam, hendaklah kita harus mendengarkan benar-benar pelajaran yang disampaikan oleh ustaz kita, oleh guru kita, oleh syekh kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Allah katakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, yaitu perkataan-perkataan gurunya, perkataan-perkataan yang mengajarkan kepadanya, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.